Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bun, apa kabar? Alhamdulillah jumpa lagi di channelku ya. Semoga bunda-bunda dan teman-teman semua nggak bosan nontonin video aku. Jadi ceritanya ini tuh bapak mertua aku sama suaminya saudara lagi lagi merakit meja belajar anak aku. Sebenarnya ini meja belajar udah lama datangnya paketnya, cuman baru diambil kemarin. Teman-teman kalau udah lihat video aku sebelum-sebelumnya pasti udah pada tahu jalan menuju rumah aku itu banyak sekali hambatannya. Jadi gak mungkin bawa ini kalau pakai ojek karena bakalan berat sama nanti bakal bikin rusak meja belajarnya gitu. Jadi bakalan bikin lecet-lecet gitu dan mungkin ojeknya juga gak akan sanggup. Jadi kemarin itu temennya Pak Su datang pakai mobil sembari mau jemput orang kerja gitu ya ke proyek. Jadi sekalian dia bawa gitu. Alhamdulillah kebawa juga. Dan alhamdulillah meja belajarnya selesai dirakit juga. Bapak mertua aku datangnya jam 7 malam dan dibantu juga sama satu orang lagi karena bapak nggak bisa ngerti katanya gitu kan. Nah, jadi dari jam 7 sampai hampir jam 12, berapa jam tuh? 4 sampai 5 jaman karena mikirnya lama. Nah, ini aku lagi nurunin laci baju bekas anak aku yang pertama, aku taruh di atas. Tadinya kan belum kepake lagi, jadi aku taruh di atas. Nah, berhubung di atas itu aku jarang banget beresin di atas, cuman nyapu doang. Jadinya banyak teh cicak dan debu-debu lainnya lah ya, maklum udah lama, hampir 2 tahun gak dipakai jadinya. Karena dilap nggak mungkin bakalan bersih sempurna, ya udah aku guyur aja, aku cuci aja biar bersih sempurna kalau pakai air ya. Karena kalau dicuci pakai air pasti kan kotorannya ke bawah air ya. Terus pakai sabun juga jadi menghilangkan kuman gitu. Aku nggak bawa tripod ke kamar mandi karena kamar mandinya itu super sempit, kecil gitu. Nggak tahu waktu bikinnya Pak Su itu lagi ngelamun mungkin ya, kurang besar kamar mandinya, jadi aku cuman rekam kayak gini aja. Nah, kinclong deh. Seperti ini kamar mandi aku, sesempit itu, tapi alhamdulillah punya kamar mandi di rumah. Tapi walau sempit, walau kecil, kalau bersih itu aku tuh suka betah kalau di kamar mandi. Nah, ini bolong karena anak aku mandi berdua main-main dan jatuh deh kacanya. Ini aku jemur di luar biar cepat kering, daripada dilap mending dijemur aja sekalian. Ngomong-ngomong, bunga rose ini cantik banget ya warnanya. Lanjut, aku mau pasangin wallpaper buat meja ini. Ini tuh entah fungsinya buat apa. Waktu dulu sebelum kita punya rumah, Pak Su bikinin ini buat di rumah. Tapi karena dulu agak males gitu mungkin ya, jadi nggak pakein triplek belakangnya. Karena aku bilang juga lah nggak usah aja gitu ya, biarin gitu. Nah, jadi pas kita pindah, ini juga aku bawa karena aku mencintai, menghargai hasil Pak Su. Jadi semua barang hasil kerjaan Pak Su aku bawa ke rumah sampai anak-anak besar nanti buat dijadiin kenang-kenangan ini gitu ya, yang dibikin Pak Su dulu gitu. Karena sekarang kan Pak Su kerjanya kan di proyek. Alhamdulillah, jadi Pak Su tuh serba bisa. Jadi dia tuh mebel bisa, bikin pintu, jadi perkayuan dia bisa, dan kerja di bangunan juga dia bisa gitu ya. Nah, ini aku mau bersihin dulu bayi aku karena dia pup, terus dia juga mungkin lapar. Jadi aku mau bersihin dulu bayi aku, terus nanti mau mimin juga. Nah, bunda-bunda, jadi anak aku ini usianya udah 3 bulan. Dan sekarang bayi aku ini lagi belajar tengkurap. Dia udah bisa tengkurap. Padahal usianya baru 3 bulan. Jadi nggak bisa ditinggalin. Kalau dia nggak tidur gitu ya. Jadi aku nggak bisa ninggalin lama-lama.
kalau misalkan ke kamar mandi atau masak itu harus sering-sering ditengokin. Jadi takutnya kalau dia tengkurap, dia kan belum bisa balik lagi badannya sendiri gitu kan. Jadi pas tengkurap pasti ngap, pasti dia nangis tuh, kasihan. Jadi harus ekstra gitu ya. Harus kita yang balikin lagi badannya. Setelah dibalikin nanti dia tengkurap lagi, kita bangunin lagi. Jadi selesai aku wallpaperin. Jadi ini rencananya mau aku taruh aja di dapur buat naruhin perabotan sama wadah beras kayak gitu. Tapi belum tahu pantas atau enggak karena dapur aku juga sempit, kecil. Jadi nanti aja aku mikir-mikir lagi kalau misalkan pantas dan pas ukurannya cocok gitu ditaruh di dapur, aku taruh. Tapi nanti kita lihat situasi dan kondisinya dulu. Di sini mau aku taruhin laci bajunya anak aku. Nah ini setelah kering aku ambil, mau aku jejerin di sini karena kebetulan ini juga berantakan. Belum aku beresin di atas lemari baju anak aku. Jadi kemarin lemari bajunya anak aku pakai gitu ya buat di kamar. Nah jadinya baju Apari sama Aditya aku taruh di satu tempat ini. Tapi sekarang udah nggak muat buat dipakai berdua, jadinya aku turunin aja laci bekas kakaknya dari atas biar aku pakein buat adiknya Aditya. Buat dipakein Aditya gitu. Sekalian aku beresin di atas lemarinya itu karena banyak banget barang-barang. Kayak kemarin aku kan habis unboxing baju gitu ya, belum aku beresin sebenarnya. Udah aku unboxing, aku taruh aja di atas blok-blok aja gitulah karena capek gitu ya, lelah. Yaudah aku taruhin aja di atas. Jadi sekarang saatnya beres-beres. Nah ini semua yang ada di atas lemari. Ini juga kaca-kaca, televisi alias TV, mau aku lapin karena sudah berdebu banget. Nah ini yang suka ngerecokin. Alhamdulillah bayi aku anteng, walaupun badannya udah pindah-pindah, aku biarin aja. Takutnya kalau aku sentuh nanti dia malah nangis, malah minta dimanja-manja gitu ya, udah aku biarin aja. Udah aku geser-geserin lemari sama meja belajarnya, tapi setelah aku lihat-lihat kurang sedep dipandang, kurang mantep gitu ya. Ya udah aku mau pindahin aja ke sini. Sebelum aku pindahin, aku sapu dulu karena udah dipel kemarin. Jadinya udah bersih. Nah, sepertinya sudah cocok kayak gini. Yaudah, aku lanjut nyapu aja. Aku cepetin kerjanya karena keburu bayi aku nangis. Kalau udah nangis, bakalan memperlama waktu kerja aku gitu. Jadi ini tuh udah agak siangan, sengaja aku beres-beresnya siang karena kalau pagi masih banyak kerjaan yang lain. Jadi kalau agak siangan udah agak santai, udah makan gitu ya. Jadi nunggu waktu yang tepat aja. Nah ini aku beresin barusan gordennya kusut karena tadi anak aku yang kedua bantuin buka-bukain gorden, jadinya agak kurang rapi. Sebelum aku taruhin barang, wajib buat dilap dulu ya, pakai lap basah sama lap kering. Aku pakaiin sedikit disinfektan juga, karena wajib harus waspada ya, asal jangan was-was. Kalau was-was itu malah memperburuk pikiran kita. Jadi
harus wajib buat mencegah daripada mengobati. Bayi aku tuh kalau lagi main gitu ya, kalau lagi nggak tidur, dia itu sukanya itu sambil diajak ngobrol gitu ya, karena sedang mejehnya baceo. Karena kalau dengar orang ngomong itu dia suka ikut gitu, jadi aku sambil beres-beres mulutnya juga nggak diem, sambil ngajakin dia main gitu ya, sambil ngajakin dia ngobrol biar dia nggak bosen. Nah, ini aku taruhin juga di sini bedak, minyak telon, karena anak-anak aku tuh masih aku pakein minyak telon sama bedak sama wewangiannya juga. Baru segini, mungkin nanti aku rubah lagi, tapi untuk sementara waktu sekarang aku tatanya seperti ini dulu aja. Di bawah aku taruhin sarung sama kopiahnya anak-anak, yang itu yang di bawah gitu ya, karena setiap maghrib sama subuh mereka kan ngaji. Nah, di dalam lemarinya juga yang ada pintunya aku taruhin buku buat nulis, sama yang di luar buku-buku baca lah kayak gitu. Aku taruhin fotonya dia juga sama piala ya, piala PAUD gitu ya, biar dia semangat gitu buat belajarnya. Meja belajar ini aku beli di Shopee buat anak aku yang pertama, buat Faris. Tapi adiknya Aditya juga sirik pengen kayak gini, tapi karena dia masih kecil, usianya masih 4 mau 5 tahun. Jadi kalau buat dia ini kegedean, jadi aku beliinnya meja belajar yang kecil buat PAUD. Tapi karena berebut ya udah aku bilang buat berdua aja, biar adil gitu. Nah, ini mau aku tempelin lagi di tembok, tapi nanti dulu aja. Sekarang aku mau gulungin dulu, mau beresin dulu aja. Nanti setelah hatinya pengen mau gitu sendiri tanpa disuruh-suruh, karena kalau aku kerja itu harus dalam hati. Kalau aku udah pengen gitu beres-beres ini beres itu pasti langsung dikerjain. Tapi kalau akunya belum mood, itu walaupun berantakan itu belum aku sentuh-sentuh. Nah, ini baju-baju yang aku unboxing kemarin belum aku apa-apain. Bayi aku mainin bantal dan dia nggak bisa bukain bantalnya. Jadi hati-hati ya bun kalau punya bayi suka kayak gitu. Nah, ini baju-baju aku mau cuci dulu kalau yang baru ya. Setelah selesai, aku balikin bonekanya ke atas. Nah, ini aku mau lap-lapin dulu TV karena bayi aku sudah nggak kondusif. Jadi ya udah aku gendong aja lapin TV-nya gitu biar dia diem, biar kerjaan aku cepat selesai. Karena nggak enak juga ya kalau lihat kaca sama TV udah berdebu, jadi kurang enak dipandang gitu ya. Jadi udah aku gendong aja biar cepet selesai. Nah, teman-teman, sebenarnya ini udah semingguan lebih TV aku nggak nyala, TV yang di dalam juga nggak nyala. Mungkin karena ditinggal waktu itu nginep, ditinggal lama, jadinya hujan terus kan, mungkin kena angin jadinya nggak nyala deh. Karena bayi aku tidur, ya udah aku tidurin aja di dalam biar nggak berisik. Nah, aku lap-lapin remote-nya juga sama kabel-kabelnya. Aku juga cabut dulu kabelnya karena berbahaya takutnya kalau lap-lapin, karena aku kan pakai lap basah juga. Jadi kabelnya aku cabut dulu biar aman gitu.
Oke, bersambung dulu. Aku mandi dulu sama mandiin bayi aku dulu tadi biar segar gitu ya, karena udah kenapa ya kalau punya bayi gitu ya atau pas lagi hamil itu cepet banget keringetan atau gampang gerah gitu ya. Jadi aku mandi dulu aja biar enak gitu ya kerjanya. Nah, ini lanjut aku lap-lapin kaca sama pinggiran-pinggirannya juga. Ini tuh aku lapin kacanya juga yang di luar karena kalau ngelapnya keluar dulu itu harus keliling dulu jauh. Ya udah aku lapnya dari dalam aja. Tapi ya lumayan lah agak susah juga. Tapi walaupun susah harus tetap diakalin. Sudah selesai lapin kacanya, lanjut lapin meja belajar Aditya. Karena kameranya dimainin sama anak aku, jadi kameranya nunduk, jadinya nggak kerikot ngelapin mejanya. Ya udah lanjut, ini aku mau beresin sampah-sampahnya. Gak terasa ini tuh udah mau menjelang sore, asar. Jadi sebelum aku sama bayi aku mandi, Aditya udah aku mandiin duluan. Karena tadi dia nggak tahu mainin apa sampai badan sama bajunya kotor semua. Jadinya aku mandiin lagi, udah sekalian. Jadi sore nggak usah dimandiin gitu ya. Nah ini aku sapu-sapu lagi karena walaupun tadi udah nyapu-nyapu, tapi karena pasti bakalan ada debu yang jatuh dari kaca, dari barang-barang yang aku beresin, ya udah aku sapuin lagi. Ini posternya sudah tidak menempel dengan sempurna, harus ditempelin lagi. Ya, nanti biar aku betulin lagi. Anak aku ngelamun karena dia nggak bisa nonton TV. Aku suruh diem dulu karena aku lagi ngepel, takutnya jatuh sama bakal kotor lagi lantainya, jadi dia ngelamun. Bayi aku tidurin aja di dalam karena kalau di sini dia itu nggak bisa kalau dengar suara berisik gitu ya, walaupun cuman pelan tapi dia suka kebangun gitu. Nah ini tadi bekas aku mandiin bayiku di sini dan alhamdulillah sudah selesai beres-beresnya. Seperti ini hasil beres-beres aku. Kabel-kabelnya belum aku betulin karena aku belum punya ide mau diapain. Yaudah aku biarin aja. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Separuh kegiatanku sebagai ibu rumah tangga 3 anak. Karena kalau di-share semua dari pagi sampai malam itu terlalu panjang durasinya. Semoga videoku memberi energi positif buat teman-teman dan menginspirasi, memotivasi buat bunda-bunda semua agar semangat menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.